Luarnya garing, dalamnya juicy, gurih juga. Benar-benar merekatnya tuh dengan sempurna dan juga teksturnya tuh lebih bouncy gitu loh. Hai guys, buku resep aku yang bertemakan Indonesian Fusion Food sudah tersedia di seluruh Gramedia dan toko buku Gunung Agung. Kalian juga bisa beli melalui Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak dengan keyword Indonesian Fusion Foods. Yuk segera beli, jangan sampai kehabisan. Hello, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin udang goreng rambutan ya. Jadi kalau misalnya di tempat dimsum, ini juga salah satunya yang terkadang ada ya. Jadi basically ini adonannya tuh kayak adonan dimsum gitu ya, isian pangsit dan lain-lain, tapi cara gorengnya itu kita dilapisin sama kulit pangsitnya diiris tipis-tipis gitu, jadi kayak rambutan. Jadi ini bahannya kalian bisa pakai ayam semua, udang semua, tapi di sini aku campur ya, ayam dan juga udang. Nah, terus salah satu kunci juga biasa kalau misalnya di dimsum atau Chinese food, nah udangnya tuh dia kan teksturnya kayak crunchy gitu. Kalian bisa pakai udang frozen, yang kalau udang frozen tuh biasanya dia udah crunchy gitu. Atau aku juga akan kasih tips and tricksnya kalau misalnya mau bikin udang yang crunchy gitu di rumah ya, gampang. Untuk adonannya kita akan perlu putih telur, bawang putih, bawang bombay, saus tiram, minyak wijen, tepung sagu, dan juga kecap asin. Nah, pastinya juga nanti kita akan perlu bumbu-bumbu seperti gula dan juga penyedap ya. Nah, ini opsional, kita juga akan perlu baking powder sama air ya. Nanti baking powder itu untuk marinasi si udangnya, kalau air nanti kita akan campur sedikit ke adonan. Terus kulit pangsit udah pasti, dan kita juga akan bikin adonan basah. Di sini aku pakai tepung serbaguna dan juga air ya. Cuman kalau kalian mau pakai tepung terigu biasa, tinggal dibumbuin aja. Oke, kalau gitu yang pertama ini kita akan bikin dulu, prepare dulu untuk udangnya supaya udangnya tuh dia teksturnya jadi crunchy ya. Nah, untuk tahap ini opsional ya, mau skip juga nggak apa-apa. Sekarang kita akan marinasi dulu udangnya dengan baking powder dan juga garam. Tuh, dia pastinya agak sedikit berbuih gitu. Terus kita diamkan, jangan lama-lama, nanti bau baking powdernya menyisa. Jadi 5 menit cukup. Nah, kalau udah dimarinasi kayak gini, ini bagian yang penting. Sekarang kita akan bilas si udangnya itu di bawah air dingin atau air mengalir ya. Kurang lebih 3-5 menit. Ini yang akan bikin crunchy. Kalau aku suka sambil diaduk-aduk gini. Nah, sampai si warna udangnya dia memucat ya. Kalian bisa lihat perbedaannya. Kalau udah ini kita akan keringkan. Nah, jadi tujuannya tadi itu kita akan mengeliminasi water soluble protein atau protein yang larut dalam air, sehingga nanti si udangnya dia instead of jadi kayak padat, jadi dia nanti kalau udah matang tuh dia jadi lebih crunchy. Ini juga berlaku untuk protein lain, biasanya kayak ayam juga bisa ya. Kalau kita bikin dimsum gitu, nah biasanya dibilas dulu kayak gini. Nah, ini kita keringin supaya nggak terlalu berair ya. Tuh, kalau udah kayak gini, sekarang kita cincang aja. Kalian lihat warnanya dia jadi agak putih ya. Oke, aku cincangnya nggak mau terlalu halus. Nah, terus ini kita masukin ke wadah. Kita campur sama ayamnya. Terus kita akan kasih bumbu ya, garam dan juga gula. Udah gini, penting juga, abis kita aduk sama garam gula, kita aduk-aduk lagi sampai dia lengket. Nah, kalau kalian bikin dalam jumlah yang banyak ya, bisa juga dibantu pakai mixer yang pedal itu loh, yang biasa buat bikin buttercream ya. Itu dia akan ngebantu juga kalau kalian bikinnya dalam jumlah yang banyak. Nah, jadi garam di sini juga itu berperan ya. Kita harus aduknya pakai garam supaya nanti proteinnya juga dia terbreakdown dan jadinya lengket. Nah, kenapa sih harus diaduk sampai lengket? Biasanya kalau misalnya bikin adonan dimsum khususnya yang stylenya Hong Kong, Chinese style gitu kan, itu tuh nggak pakai campuran tepung. Jadi benar-benar cuman daging doang.
Nah pastinya juga itu tujuannya supaya nanti ketika kita masak udah matang itu benar-benar merekatnya tuh dengan sempurna dan juga teksturnya tuh lebih bouncy gitu loh ya. Jadi nggak kayak daging cincang yang dikukus doang jadi keset-keset gitu nggak. Nah itu caranya biasa emang dicampur dulu sama si garamnya ini. Nah cuman balik lagi kalau kalian ngerasa nggak mau ribet terus mau campur semuanya juga itu silahkan ya. Tuh kalian udah bisa lihat. Dia kayak udah ada serat-seratnya tipis-tipis gitu, udah nyatu banget. Terus sekarang kita akan gabung sama bahan lainnya. Bawang putih, bawang bombay, putih telur, minyak wijen, saus tiram, kecap asin, dan juga tepung sagu ya, atau tepung tapioka, tepung maizena bisa. Oh ya, nggak ketinggalan, ini aku tambahin juga kaldu atau penyedap, sedikit aja. Terus kita aduk rata. Sekarang untuk tepung basahnya, ini kita campur aja. Terigu serbaguna atau terigu sama air dibumbuin. Nah kenapa sih kita bikin adonan basah gitu, nggak langsung aja dilapis? Sebenarnya bisa aja, tapi kalau misalnya adonannya tadi kan dia ada sedikit manis. Nah nanti pertama dia akan cepet gosong, dan yang kedua nanti pastinya kalau misalnya kita lapis sama adonan basah, ketika matang dia pastinya lebih juicy ya. Nah sekarang kita akan iris-iris kulit pangsitnya. Ini irisnya tipis-tipis ya, karena kulit pangsit tuh nanti kalau digoreng dia akan mengembang. Nah, terus ini bisa dua macam, terserah kalian lebih suka yang mana ya. Ini pertama kalau yang mau nggak berbentuk, ini kita tinggal iris aja bagi dua. Jadi dia lebih pendek-pendek gitu. Terus kita akan bentuk bulat. Nah ini kita bentuknya ini jangan terlalu besar ya, karena nanti kalau misalnya terlalu besar nggak matang, jadi susah matang. Kita celupin. Terus kita akan langsung coating aja sama ini. Nah untuk salah satu lagi kulit pangsitnya kita akan susun kayak gini. Terus kita akan ambil juga sama. Udah, kita akan goreng ya. Nah, jadi untuk bentuknya terserah kalian. Bahkan kalau misalnya adonan ini tuh buat bikin pangsit goreng udang biasa juga itu bisa ya. Nah, ini sekarang kita akan lanjut goreng. Aku akan pakai metode yang pertama karena lebih praktis. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, ini kalian lihat emang jangan besar-besar ya, cukup segini aja. Kalau kalian mau cetaknya pakai sendok juga bisa banget kayak gini. Sama dicelupin lagi ke tepung basah dan selanjutnya. Untuk goreng juga ini apinya api sedang. Nanti takutnya kulit pangsitnya dia udah mau gosong tapi dalamnya belum matang. Luarnya garing, dalamnya juicy, gurih juga. Nah ini bisa banget nih kalau misalnya lagi ya bosan ya, anak-anak juga kemungkinan suka. Kalau yang suka tekstur crunchy gitu, bisa dibikinin di rumah ya. Caranya juga pastinya gampang. Kalau mau lebih ideal bisa pakai tips and tricks yang tadi aku udah share. Tapi kalau misalnya mau di skip, mau masukin semuanya juga bisa ya. Oke kalau gitu thank you for watching. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, komen, dan lain-lain. Dan kalau kalian request tag @devina hermon @devispantry. Stay tune terus and see you in the next video.